Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Misara Lubis dengan nomor induk mahasiswa 1904111442 dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan kelas A. Kali ini saya akan membahas tentang fungi laut. Apa itu fungi laut? Definisi fungi laut sering didasarkan pada kemampuan fungi tumbuh pada konsentrasi air laut. Akan tetapi, kemudian ditetapkan bahwa fungi laut tidak dapat didefinisikan berdasarkan sifat fisiologinya saja. Adalah lebih tepat menggunakan definisi ekologi untuk fungi laut. Misalnya, fungi laut yang obligat adalah fungi yang tumbuh dan bersporulasi hanya di habitat laut atau estuarin samudra. Perairan yang mengandung garam atau air payau, muara sungai, dan lain sebagainya. Fungi laut yang fakultatif adalah fungi dari lingkungan air, tawar, atau lingkungan darat yang mampu tumbuh dan bersporulasi di lingkungan laut. Fungi laut terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fungi laut obligat, di mana fungi yang tumbuh dan bersporulasi hanya di habitat laut atau estuarin samudra perairan yang mengandung garam atau air payau, muara sungai, dan lain-lain. Contohnya adalah Cryptococcus lactativorus. Berikutnya itu ada fungi laut fakultatif, di mana fungi dari lingkungan air tawar atau lingkungan darat yang mampu tumbuh dan bersporulasi di lingkungan laut. Contohnya genus dari Cryptococcus. Tinjauan fungi di lingkungan laut, jamur terdapat di semua jenis perairan air, terutama yang mengandung banyak bahan organik. Jamur hidup sebagai saprofit pada jaringan tubuh, merupakan penyakit sejati, karena jamur tidak dapat menyerang ikan-ikan yang betul-betul sehat, melainkan menyerang ikan-ikan yang sudah luka atau lemah. Jamur, khususnya Saprolegenia, dapat menyerang semua jenis ikan di segala macam lingkungan, termasuk di lingkungan laut. Tanda adanya jamur ini terlihat sebagai serabut putih seperti kapas yang tumbuh pada bagian tubuh ikan yang luka. Ikan yang diperlakukan kurang cermat waktu penangkapan dan pengangkutan sering menderita luka-luka yang kemudian ditumbuhi jamur. Simbiosis fungi dengan karang laut. Yang pertama itu ada simbiosis fungi laut dengan simbiosis organisme laut. Antara jamur laut, temperatur yang optimum untuk pertumbuhannya menyebabkan terjadinya pemutihan karang laut. Hal ini menimbulkan infeksi jamur yang cukup berat pada karang laut. Jamur dari ordo Agaricales adalah salah satu contohnya, yaitu marasmioid fungi. Jamur marasmioid ini terdiri atas beberapa marga, antara lain Marasmius, Marasmiellus, dan Mycena yang banyak ditemukan di cabang-cabang kayu di laut. Meskipun jenis jamur ini lebih banyak ditemukan di hutan tropis. Simbiosis fungi dengan ikan. Jamur hidup sebagai saprofit pada jaringan tubuh merupakan penyakit sejati, karena jamur tidak dapat menyerang ikan-ikan yang betul-betul sehat, melainkan menyerang ikan-ikan yang sudah luka atau lemah. Jamur, khususnya Saprolegnia, dapat menyerang semua jenis ikan di segala macam lingkungan, termasuk lingkungan laut. Tanda adanya jamur ini terlihat sebagai serabut putih seperti kapas yang tumbuh pada bagian tubuh ikan yang terluka. Ikan yang diperlakukan kurang cermat waktu penangkapan dan pengangkutan sering menderita luka-luka yang kemudian ditumbuhi jamur. Simbiosis fungi dengan spons. Menurut Heller, tahun 1999 telah mengisolasi 45 isolat Penicillium dari 11 jenis spons dan 52 isolat Aspergillus dari 4 jenis spons. Menurut Heller dan teman-temannya pada tahun 2000 meneliti diversitas aktivitas biologik dan metabolit sekunder dari fungi yang diisolasi dari spons. Nah, menurut Osterheck tahun 2001 meneliti kapang-kapang yang hidup pada spons dan metabolit sekunder yang dihasilkannya. Dia menemukan Aspergillus ocaraceus dari spons Japsis cf. Coriacea a. niger dari spons Hydrithios. Simbiosis fungi dengan tumbuhan bakau. Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi antibakteri jamur endofit yang diisolasi dari mangrove Avicennia maria yang tumbuh di perairan Manado. Secara umum, jamur endofit dikultur dalam media kaya karbohidrat. Selanjutnya ditumbuhkan bersama dengan bakteri uji untuk melihat potensi antibakteri dari isolat tersebut. Simbiosis fungi dengan tunicata. Tunicata diketahui dapat bersosiasi dengan bakteri laut dan jamur laut. Pada tahun 2004 dilaporkan
20 senyawa baru dari jamur laut yang telah diisolasi dari tunicata. Beberapa senyawa baru dari jamur laut yang bersosiasi dengan tunicata adalah Phytolides AD, jamur Phytomyces sp yang bersosiasi dengan Oxycorynea fascicularis, Oxypinamides AC, jamur Axermonium sp yang bersosiasi dengan Xtenas Chidia turbinate, dan Yanutone AE, jamur Aspergillus niger yang bersosiasi dengan Aplidium sp yang diketahui berpotensi sebagai antiinflamasi dan antimikroba. Simbiosis fungi dengan rumput laut. Rumput laut banyak mengandung senyawa kimia sebagai metabolit primer yang disebut hidrokoloid. Hidrokoloid telah dimanfaatkan untuk berbagai bahan industri seperti agar-agar, karaginan, alginan, dan sebagainya. Selain produk metabolit primer, produk metabolit sekundernya mulai banyak diteliti. Salah satu metabolit sekunder yang sedang diteliti adalah senyawa bioaktif atau bioactive substance yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai antimikroba seperti antibakteri, anti jamur, antivirus, dan sebagainya. Keuntungan dan kerugian adanya fungi laut. Keuntungan di daerah Belitung, suatu penemuan menyatakan sebagian besar makroalga yang ditemukan terbesar setelah Sargassum dan Turbinaria yang bersosiasi dengan karang masif dan submasif adalah jamur laut atau padina. Keberadaan jamur ini memberi keindahan di bawah laut sama halnya dengan jenis alga lain, dan terumbu karang genus Emericella merupakan genus yang paling banyak menghasilkan senyawa bioaktif. Kerugiannya, beberapa jamur di perairan laut banyak umumnya bersifat saprofit, yaitu memanfaatkan bahan anorganik di laut untuk pertumbuhannya. Karena itu, jenis jamur seperti ini yang dikenal dengan jamur beracun, seperti Cyclostom atau Elasmobrans yang ditemukan menyerang ikan-ikan yang telah terluka dan jarang ditemukan menyerang ikan sehat. Namun keberadaannya tetap merugikan karena mampu meminimalisir peluang hidup bagi ikan yang terluka. Nah, kesimpulan dari penjelasan tentang fungi laut, yakni yang pertama, fungi adalah nama regnum dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterostop yang mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya bersifat sporofit, parasit, dan mutualisme. Yang kedua, fungi laut terbagi menjadi dua, yaitu fungi laut obligat dan fungi laut fakultatif. Yang ketiga, jamur dapat diisolasi dari kayu dan serasah di laut atau dari cabang-cabang dan akar pertumbuhan yang ada di dalam laut dari alga, panerogam, hewan laut, dan buih air laut. Yang keempat, ketika dua spesies hidup berdekatan dan membentuk hubungan, hal itu disebut simbiosis. Simbiosis dapat bermanfaat bagi salah satu atau kedua organisme, atau kadang-kadang satu organisme menyakiti organisme lain. Contohnya, simbiosis antara fungi dengan karang laut, ikan, spons, tumbuhan bakau, tunicata, dan rumput laut. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf, akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.